Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus kematian Barada Joshua di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo memasuki babak baru dengan ditahannya Bapak Verdi Sambo ini beserta Barada Eliezer. Walaupun ini masih bersifat sebuah dugaan kepada tersangka, tapi sepertinya masyarakat di sini sudah mulai sedikit tenang karena orang yang mengaku menembak sudah mengaku dan dia mengatakan siapa yang menyuruhnya. Jika seperti itu, bukankah kasusnya harusnya sudah usai saat ini? Kalau kata milenial zaman sekarang, tidak semudah itu Ferguson. Ada sesuatu yang lebih besar lagi. Dan ini mungkin saja terlewat dari perhatian kalian. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita akan tahu bahwa hal yang saat ini kita anggap besar, yang saat ini dibicarakan, menjadi viral dan ada di mana-mana, bisa jadi sangat mungkin ini adalah sebuah puncak dari sebuah gunung es. Mas Darko sering banget dengar kata-kata seperti itu, maksudnya itu opo toh? Nah, puncak dari gunung es itu sebenarnya adalah sebuah kiasan. Bagaimana sebuah gunung es di lautan itu terlihat pucuknya saja, padahal di bawahnya ini mungkin puluhan kali lipat lebih besar dan ada di bawah air atau submerged dan tidak terlihat. Maka kita sebenarnya akan menanti saat es yang di atas ini meleleh, yang di bawah ini akan naik dan bisa saja ini akan sebesar sebuah pulau. Mengapa seperti itu? Karena jika kita melihat jejak rekam kasus yang ditangani oleh tersangka FS ini tadi, maka kita akan tahu bahwa ini bukan sembarang kasus. Salah satunya diduga yang ini adalah sebuah kasus yang di masyarakat terkenal dengan sebutan kopi sianida. Maka jika ini, apakah ini itu? Yaitu pemufakatan untuk berusaha menutupi sesuatu, yang mana sesuatunya ini adalah sebuah tindak kejahatan dan melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Ini terjadi di hari ini. Apakah jangan-jangan mungkin bisa saja hal ini bukan yang pertama kali terjadi? Dan terus kemudian hal itu membuat kita semua menjadi tidak bisa tidur nyenyak. Karena bagaimana kita akan tidur nyenyak jika muncul ketakutan? Karena hal tersebut dilakukan oleh seorang oknum yang seharusnya menjadi pengayom dan penegak hukum di antara kita semua, masyarakat Indonesia. Di luar apapun yang terjadi, hal ini adalah sesuatu yang sangat emosional. Tidak termaafkan jika benar terjadi nanti di pengadilan. Sangat tidak etis, karena ada sebuah upaya untuk menutupi, merekayasa, usaha penyuapan, dan pemfitnahan. Maka jika ternyata satu saja dari kelima hal itu tadi membuat kita tidak tenang, bagaimana caranya kita meminta kepada negara ini untuk menyelesaikan ini seadil-adilnya? Saya sudah katakan bahwa ini bukan akan, tapi telah membuka kotak Pandora yang selama ini ditutup dan dirahasiakan keberadaannya. Sesuatu yang seharusnya tertutup, ini kali ini terbuka. Dan saat hal itu terbuka, maka otomatis pintu yang lain juga akan terbuka. Walaupun ini adalah sebuah momen now or never, tapi kita akan tahu bahwa kotak yang satu ini akan sangat mahal harganya. Ingat kata-kata saya, akan banyak kepala yang terpenggal setelah kasus ini nanti. Yang jelas, Star Wars atau Perang Bintang ini pasti akan terjadi. Karena saat ini juga pasti banyak orang-orang yang tidak akan bisa tidur nyenyak, bahkan mungkin selama-lamanya. Jika ternyata nanti yang bersangkutan di sini ini merasa tidak terima, atau mungkin akan dipaksa harus menceritakan banyak hal yang ternyata selama ini disembunyikan, maka kita akan tahu saat satu terbuka, yang lain terbuka. Dan saya pikir tidak akan ada orang yang sanggup untuk diam selama-lamanya. Maka jangan kaget jika nanti akan terjadi mungkin saja mutasi besar-besaran, perpindahan personil secara mendadak dan besar-besaran juga. Dan kita akan melihat siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jadi korbannya. Bahkan walaupun saat ini ada sebuah upaya yang mengatakan bahwa motif ini hanya untuk orang dewasa, tidak untuk dibuka. Nah, maka saya merasakan bahwa jika motif ini dibuka, maka yang pertama kali ini yang paling mudah di sini adalah adanya sebuah pembukaan besar-besaran terhadap sebuah budaya yang selama ini memang sudah ada. Yang jika ini terjadi, maka pasti akan menghebohkan dan akan menggoyang stabilitas dari instansi ini tadi. Karena saya lihat ini adalah sesuatu yang sifatnya personal, berhubungan dengan ikatan suci pernikahan dan juga bagaimana emosi, profesionalitas, dan menjaga rahasia ini ternyata ada di dalam sebuah wajan yang sama. Betul sekali bahwa ternyata
ini tidak hanya asmara, tetapi hal-hal yang lainnya yang juga otomatis saat seseorang siapapun itu pulang, dia akan menjadi seorang manusia dan dia pasti akan berbagi rahasia dengan orang yang disayanginya. Yang jadi perkara adalah jika ternyata yang disayangi ini tidak hanya satu orang saja, dan jika ternyata orang yang disayangi ini tadi itu saling cemburu dan tidak terima, dan maka menguak rahasia mungkin adalah sebuah senjata pamungkas yang mungkin saja akan dilancarkan saat seseorang menjadi sakit hati, dan bisa saja hal tersebut ini terjadi. Dan saat nanti pintu-pintu itu terbuka, mungkin kita sebagai masyarakat akan berpikir bahwa ya bagus dong, ini akan bisa diselesaikan di saat bersamaan. Kita akan tertib dan ini semua akan baik di saat bersamaan. Ingat, kita hidup di sebuah dunia yang 3 dimensional, di mana ruang dan waktu itu terikat kepada kondisi kita di saat itu saja. Kalau bahasa saya terlalu tinggi, sekarang bayangkan begini saja. Sebuah ruangan dengan sampah yang banyak, tapi cuma ada satu sapu saja. Bukankah ini akan sulit untuk membersihkan ruangan itu? Karena harus disapu secara bergantian. Apakah mungkin dilakukan sebuah tindakan menyeluruh yang akan mereformasi semuanya? Saya pikir itu lebih tidak mungkin lagi. Maka ini adalah sebuah kisah klasik dalam sebuah negara yang berkembang, di mana sumber daya manusia ini belum merata pendidikannya, dan keteraturan sistem ini tidak bisa berlangsung secara sama adilnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena adanya sebuah dugaan yang kuat dan mengemuka. Karena mengapa FS di sini pulang terlebih dahulu dan tidak pulang bersama dengan PC, sehingga lihat hal ini seharusnya tidak hanya FS tapi PC pun mengetahui semua yang terjadi di hari itu. Dan jika ternyata kita semua menganggap bahwa PC di sini takut kepada FS, maka sebenarnya itu sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Karena ketakutan yang sesungguhnya mungkin saja bukan kepada suaminya ini, tapi kepada orang-orang di balik rahasia yang suaminya ketahui. Dan jika kemarin kita bertanya tentang bagaimana mungkin seorang istri jenderal ini mencari perlindungan kepada seseorang, ini mencari perlindungan kepada LPSK, padahal kita tahu bahwa menjadi istri jenderal otomatis dia berada di tempat yang paling aman di seluruh Indonesia paling tidak. Tapi dari sini teori konspirasi, jika benar itu adanya, maka kita akan tahu bahwa orang-orang yang rahasianya dipertaruhkan di sini akan rela untuk melakukan apapun juga. Maka bersama-sama, yuk kita awasi. Memang apa yang akan terjadi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ini akan segera terungkap dan segera disidangkan. Tetapi kotak-kotak Pandora yang lain, pintu-pintu yang otomatis terbuka setelah kasus ini nanti disidangkan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kalkulasikan, bahkan sampai nanti pun juga. Maka collateral damages ini pasti akan ada di mana-mana. Dan selama ke depan nanti, kita akan disuguhkan dengan banyak sekali drama, yang mana jika kita melihat lebih detail dan teliti, pasti ada benang merahnya dengan kasus yang satu ini. Kembali lagi, kartu saya bisa jadi benar atau benar sekali. Enggak, maksudnya bisa saja meleset juga. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di sini, dan marilah kita junjung asas praduga tidak bersalah, di mana kita tunggu hingga pengadilan ini berjalan seadil-adilnya. Walaupun akan sangat sulit untuk kita percaya, tapi yuk kita berikan kesempatan ini kepada Bapak Listio Sigit, Pak Jokowi, Pak Mahfud MD, dan semuanya, di mana satu-satunya jalan untuk kita mereformasi ini adalah dengan menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.